Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Bapak Rektor, Bapak Fatul Wahid, Ibu dan Bapak yang saya hormati, teman-teman mahasiswa hubungan internasional kelas globalisasi dan juga segenap sivitas hubungan internasional UI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini telah bersama kita Bapak Profesor Fatul Wahid ST MSc PhD yang insya Allah pada kesempatan kali ini beliau akan memaparkan lanjutan dari diskusi dalam kelas globalisasi pekan lalu terkait dengan information society dalam globalisasi. Khususnya dalam pertemuan ini kita akan mencoba untuk mendiskusikan tentang informasi teknologi dalam negara berkembang dalam konteks globalisasi. Ibu dan Bapak dan teman-teman semua yang berbahagia, sebelum kita lanjutkan pada sesi berikutnya, marilah untuk memohon ridha Allah Subhanahu wa taala kita awali pertemuan pada sore hari ini dengan melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang berbahagia, sebelum saya mempersilahkan Bapak Fatul untuk dapat menyampaikan paparan beliau, mohon izin untuk dapat memperkenalkan lebih lanjut Pak Rektor kepada teman-teman semuanya. Meski mungkin teman-teman sudah sering mendengar dan juga mengenal beliau, ya, tapi izinkanlah saya menyampaikan sedikit biografi beliau. Sebelum terpilih sebagai Rektor Universitas Islam Indonesia pada tahun 2018, Pak Fatul pernah menjabat berbagai posisi di Universitas Islam Indonesia, seperti Dekan Fakultas Teknologi Industri pada tahun 2006 hingga 2010, Kepala Badan Pengembangan Akademik atau BPA pada tahun 2014 hingga 2016, dan juga Chief Information Officer dari UI tahun 2016-2018. Pak Fatul adalah seorang peneliti yang aktif, minat penelitiannya berfokus pada ICT for Development, e-government, dan sistem perusahaan. Beliau telah menerbitkan beberapa artikel dalam jurnal seperti Communication of the Association for Information System, the Electronic Journals of Information System in Developing Countries, dan Transforming Government, People, Process, and Policy. Karya-karya beliau juga telah dipresentasikan di berbagai konferensi seperti Hawaii International Conference System Science, European Conference on Information Systems, European Mediterranean and Middle Eastern Conference on Information Systems, IFIP WG 9.4, dan juga e-participation serta e-government. Saat ini, beliau sedang mengerjakan proyek penelitian terkait dengan e-participation dan sistem informasi pertanahan di pedesaan Indonesia. Mudah-mudahan ini masih relevan, karena saya mengambilnya dari profil dari program studi informatika, Pak Fatul. Baik, Ibu dan Bapak serta teman-teman yang berbahagia, marilah kita sambut bersama Prof. Fatul Wahid, ST MSc PhD, dalam konteks bahasan kita hari ini, Information Technology in Developing Countries. Kami silahkan, Pak Rektor. Baik, terima kasih Pak Angga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukur ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, rabbi shrah li sadri, wa yassir li amri, wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak, kawan-kawan, dosen di program studi hubungan internasional, dan kawan-kawan mahasiswa semuanya, saya merasa terhormat diundang untuk berbagi cerita terkait dengan teknologi informasi di negara berkembang, dan saya tambah dalam kurung itu untuk pembangunan. Mudah-mudahan apa yang saya ramu ini relevan dengan cerita Pak Angga pekan lalu, karena saya tidak ikut kuliahnya pekan lalu. Yang diisikan apa? Jadi karena waktu kita terbatas, jadi saya mohon izin akan membingkai agak sedikit membumi, kira-kira seperti itu. Tapi nanti akan saya berikan konteks agak pengantar yang sedikit luas untuk memberikan gambaran. Jadi seringkali kan kita mengatakan negara berkembang terlambat
terbelakang. Yaitu faktanya memang seperti itu. Dan ini contoh bukti yang bisa kita temukan. Ini contoh e-Government Development Index tahun 2020 yang diterbitkan oleh satu badan di PBB. Dan kalau kita lihat warna yang muda itu warna yang tertinggal, kira-kira gitu. Belum ranum, jadi masih muda, belum kelihatan hijau tua, kira-kira seperti itu. Tapi mungkin dengan perkecualian Greenland itu ya, Greenland itu sebetulnya bagian dari Denmark. Gambarnya besar, tetapi sebetulnya itu sepertiga luasnya Australia. Karena ini pakai proyeksi yang memperluas wilayah daratan negara-negara yang dekat dengan kutub. Jadi seakan-akan ini memang menjadi besar. Ini kan sebetulnya juga alat bantu imperialis. Jadi negara-negara mereka kecil, tapi seakan-akan setelah diproyeksikan jadi besar. Seperti misalnya Cina, Rusia itu kalau kita lihat sebetulnya itu kecil sekali, tidak sebesar itu. Nah, nampaknya juga kalau kita memandang ini sebagai kenyataan, kita termasuk penganut bumi datar. Nah, jadi padahal bumi itu tidak datar. Nah, termasuk melihat arah kiblat itu juga tidak sederhana di bumi datar ini. Tapi harus dilihat, jangan-jangan arah kiblat kita salah. Karena mencari jarak terdekat. Itu berbeda dengan melihat jarak terdekat di atas peta datar yang seperti ini. Ini tambahan cerita pemanasan lah, kira-kira seperti itu. Tapi intinya adalah bahwa negara-negara berkembang, kalau kita lihat misalkan di Afrika itu, atau Amerika Selatan, Amerika Latin, termasuk daerah-daerah Ekuador yang ada di sana itu dekat segitiga Bermuda itu semuanya agak muda. Indonesia juga termasuk yang muda. Kalau di Asia Selatan kita bisa lihat misalkan ada Pakistan, ada Bangladesh, kemudian ada Mongolia, Tibet, itu nampaknya juga bagian-bagian yang agak muda di sana. Nah, ini sebagai bukti basis untuk mengatakan bahwa negara-negara berkembang itu tertinggal. Tetapi tentu saja kita bisa melihat dengan kacamata yang lain. Nah, ini penting. Jadi contoh ketika kawan-kawan dari Eropa saya, terutama Skandinavia ke Jogja misalnya, dan suatu siang kita rapat sebelum pandemi menyerang kita, saya tanyakan mau makan apa, mau minum apa, udah saya pakai aplikasi yang selalu ada di tangan kita semua, dan dalam waktu yang tidak terlalu lama itu datang dengan segala variasinya, dengan harga yang terjangkau, mereka ternganga. Ya. Itu tidak mungkin dialami di negara maju mereka. Dengan biaya yang sangat murah, dengan rasa kalau murah nggak enak itu temannya banyak. Ini kalau murah tetapi enak, lah itu susah mencarinya. Nah di Indonesia bagi mereka itu surga, karena kita bisa mengakses dengan mudah, murah, dan harganya, rasanya itu juga memanjakan lidah, kira-kira seperti itu. Ini kalau kita bicara satu solusi yang menjadi primadona dari banyak orang Indonesia, meskipun tidak di semua kota ada. Dan kita seringkali berbicara itu dengan mudah, santai, karena itu tersedia dengan gampangnya kita akses, karena kita cenderung berada di kota-kota besar. Termasuk Jogja ini termasuk kota besar, tapi kalau kita pergi ke pedalaman, nah itu kita akan temukan cerita yang berbeda. Nah ini juga penting juga untuk membingkai. Jadi Indonesia itu bukan Jawa, Indonesia itu bukan Jakarta, Indonesia itu bisa sangat luas. Nah, tema globalisasi itu kan sebetulnya saya pahami secara sederhana. Jadi batas-batas antar negara itu menjadi pudar, kira-kira gitu kan. Dunia menjadi datar, betul. Ini betul-betul datar dalam artian metaforik. Ya. Ada buku terkenal dunia datar kan, dunia datar kan. Saya lupa itu penulisnya siapa itu. The world is flat. Itu salah satunya artinya sebagai ilustrasi bahwa yang terjadi satu pojok dunia itu bisa dengan mudah diakses, diikuti oleh pojok-pojok yang lain dengan begitu mudahnya. Karena dunia menjadi datar, semuanya bisa mengakses. Jadi dunia datar yang ini berbeda dengan aliran dunia datar yang tadi ya, bumi datar. Jadi mungkin ini bisa dibedakan. Nah, apa yang ingin saya diskusikan kawan-kawan semuanya, saya mencoba menyiapkan ramuan yang mudah-mudahan tidak sangat jauh dari apa yang disampaikan oleh Pak Angga pekan lalu. Jadi yang pertama saya ingin mengajak untuk melihat perspektif pembangunan, karena kehadiran TIK ini harusnya memberikan dampak kepada penggunanya.
Nah, ini kata-kata pengguna sendiri ini juga sebetulnya aneh. Jadi nampaknya hanya ada beberapa layanan lah yang konsumennya disebut pengguna. Yang pertama narkotika, narkoba, itu pengguna narkoba. Yang kedua itu layanan digital, ini juga pengguna, bukan konsumen. Jangan-jangan memang sama-sama punya kriteria tadi, namanya apa? Addiction atau apa? Kecanduan. Jadi narkoba itu juga memberi kecanduan, teknologi informasi dan layanannya juga membuat kecanduan. Makanya namanya itu pengguna, bukan konsumen. Ini bisa dilacak akar sejarah semiotiknya kalau mau. Nah, ini menjadi menarik. Kemudian yang kedua, nanti ada ilustrasi dari lapangan, lensa yang bisa kita gunakan dan teman-teman yang mungkin. Saya ambil beberapa kasus dari Indonesia sebagai bagian negara berkembang. Sampai hari ini saya masih belum lega hatinya menyebut Indonesia negara maju. Jadi masih negara berkembang. Kalau melihat Indonesia negara maju itu mungkin sudah pikniknya kurang jauh. Gitu. Karena di pedalaman Indonesia, mohon maaf tanpa bermaksud merendahkan kawan-kawan di NTT, NTB, di sana itu kita mendapatkan potret yang sangat berbeda. Bahkan seorang kawan cerita dia melihat jalan beraspal dengan halus itu cuma di Pulau Jawa. Di Papua waktu saat itu tidak ditemukan. Ini contoh, melihat jalan aspal saja yang bagus itu harus ke Pulau Jawa saat itu, dalam beberapa tahun yang lalu. Nah, kemudian nanti ada konseptualisasi yang bisa mematik diskusi kita. Baik, waktunya sekitar 45 menit Pak Angga ya. Mudah-mudahan bisa lebih cepat. Nah, ini yang pertama kawan-kawan sekalian. Ada banyak perspektif untuk melihat pembangunan. Jadi TIK ini harusnya di negara berkembang itu juga berkontribusi untuk pembangunan. Ada yang cenderung kapitalistik lah kalau sama seperti itu di bagian kiri itu. Jadi TIK ini sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi, peningkatan penghasilan, income, pemasukan dan lain-lain. Jadi pembangunan dilihat sebagai pertumbuhan ekonomi. Ya, ini tidak salah juga karena ini juga fakta sosial yang harus kita lihat. Dan saya yakin ketika bicara globalisasi ini juga menjadi kosakata yang sering mengemuka lah. Karena globalisasi salah satunya kan dipicu oleh kapitalisme. Gitu. Kemudian yang kedua adalah pembangunan sebagai kehidupan yang lestari. Nah, ini kira-kira di ekstrim yang lain. Jadi TIK di sini dilihat sebagai alat bantu KAKAS untuk meningkatkan aset modal kehidupan dan memfasilitasi beragam strategi peningkatan kualitas kehidupan. Ini ada kehidupan yang lestari. Jadi ini bisa kita kaitkan dengan misalnya diskusi-diskusi terkait dengan keberlanjutan atau kelestarian, misalnya the triple bottom line. Bagaimana inisiatif kita itu harus mempertimbangkan P yang pertama itu planet, P yang kedua people, dan P yang ketiga ini profit. Bagaimana menyatukan ini? Tidak selalu mudah. Karena biasanya ketika planet dirawat, orang dikorbankan. Ketika profit dinaikkan, planet dikorbankan dan sebagainya. Mencari komprominya tidak selalu mudah. Tapi ini bagus untuk menjadi perspektif. Kemudian ini termasuk perspektif favorit saya, yang paling kanan ini. Jadi pembangunan itu dilihat bukan sebagai pertumbuhan ekonomi, bukan sebagai kehidupan yang lestari, tetapi sebagai kemerdekaan. Oh, ini menarik. Apalagi sekarang kampus merdeka, meskipun masih bertanya merdekanya di mana. Ya. Karena baru diskusi sedikit sudah tidak merdeka. Ini menarik. Jadi menjadi pembangunan sebagai kemerdekaan. Nah, di sini TIK itu dilihat sebagai KAKAS untuk memfasilitasi peningkatan kapabilitas dan keberfungsian. Jadi capabilities and functioning. Nah, ini saya gunakan teori capability approach yang dikemukakan oleh Amartya Sen. Ini salah satu pemenang hadiah Nobel di bidang ekonomi. Kelahiran India, tapi menjadi profesor di Inggris. Nah, ceritanya bagaimana, kawan-kawan sekalian? Jadi gini, saya punya ponsel. Ponsel ini bisa kita anggap sebagai komoditas. Nah, komoditas ini itu bisa menawarkan kapabilitas. Kapabilitas adalah kemungkinan tindakan yang bisa kita lakukan.
saya bisa mencari informasi, saya bisa menghubungi, saya bisa membangun jaringan, saya bisa melakukan banyak hal dengan ini. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kapabilitas itu bisa mewujud nyata menjadi terrealisasi, menjadi keberfungsian? Betul nggak saya gunakan kemungkinan itu untuk mencari informasi? Betul nggak saya gunakan untuk membangun jaringan? Betul nggak saya gunakan untuk memantau proses bisnis di universitas misalnya? Nah, ketika kapabilitas itu menjadi keberfungsian atau functioning, maka itulah kemerdekaan muncul. Contoh lain misalnya, saya katakanlah sekarang puasa. Saya puasa, itu sebuah keberfungsian. Pertanyaannya adalah, alasan saya berpuasa apa? Kalau tidak punya uang itu satu-satunya alasan, maka itu bukan kemerdekaan. Tapi kalau saya memilih puasa karena saya punya banyak pilihan, karena saya punya uang sebetulnya, cuma saya memilih puasa karena itu menjadi berbeda. Karena puasa itu bisa bermacam-macam kan, bisa karena perintah agama, karena mogok protes, atau mungkin karena kesehatan dan yang lain-lain. Jadi puasa itu menjadi pilihan sadar yang itu bukan satu-satunya pilihan. Kalau kita melihat kawan kita tidak sekolah, itu tidak masalah selama itu pilihan sadar. Dia punya uang, tapi dia tidak mau sekolah karena ingin, katakanlah, menjalankan sesuatu yang lebih dia suka. Menjalankan bisnis, membantu orang lain, dan lain-lain. Jadi, kemerdekaan itu dilihat sebagai pembangunan dilihat sebagai kemerdekaan. Nah, ini yang nanti akan banyak menghiasi diskusi di slide-slide selanjutnya. Itu bingkai-bingkai yang ingin saya tawarkan. Kemudian yang kedua adalah bingkai dalam memandang TIK. Dalam memandang TIK. Bingkai yang sering muncul, perspektif yang sering digunakan, yang sering kita lihat dalam banyak diskusi, TIK ini sebagai material, ya, hardware gitu, dan perangkat softwarenya, sebagai teknologi per se, gitu, yang tercerabut terlepas dari konteks sosial. Nah, itu yang sering dijadikan semacam kesadaran yang membingkai banyak diskusi lah. Jadi seringkali orang berpikir punya uang, beli infrastruktur, dipasang, semuanya beres. Ternyata dunia tidak sederhana itu. Sehingga perspektif lain itu menawarkan social materiality. Jadi TIK itu sebagai social material yang tidak bebas nilai, tapi justru berisi nilai. Selalu ada nilai yang disuntikan oleh desainernya, oleh perancangnya, oleh pengembangnya ke dalam teknologi yang kita gunakan. Jadi teknologi itu tidak bebas nilai, tapi justru berisi nilai yang disuntikan, ditanamkan oleh para pengembang. Nah, nilai ini bisa terawat ketika berkembang, digunakan, bisa juga digantikan dengan nilai-nilai yang lain. Bagi contoh misalnya, ketika Mark Zuckerberg mengembangkan Facebook, itu nilai yang ditawarkan sebetulnya kan menjalin silaturahmi ya, antar sahabat. Ya. Dan namanya Facebook karena dulu itu banyak gambar wajah di sana. Jadi kalau yang ditayangkan sekarang bukan gambar wajah, itu namanya diubah kan ya, karena Facebook. Ya. Nah, tapi sekarang kita bisa lihat, ternyata Facebook itu digunakan untuk banyak hal yang dulu tidak pernah dipikirkan oleh Mark Zuckerberg. Digunakan untuk sektor bisnis, pemasaran, membangun jaringan dengan konsumen, digunakan untuk sektor pemerintah sebagai jaring asmara, penjaringan aspirasi masyarakat, nah, itu singkatannya jaring asmara. Bisa untuk yang lain lagi. Sehingga nilai yang tadi ditawarkan pertama kali itu menjadi dilengkapi dalam kasus ini. Tapi bisa juga nilai tersebut tidak dilengkapi, tapi digantikan. Bagi contoh, misalkan kalau kita kasih ilustrasi handphone. Ponsel itu dikembangkan di awal dulu untuk apa? Untuk melakukan telepon, kan? Namanya sampai hari ini juga masih cellphone, mobile phone, dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat, kita lakukan survei lah kepada peserta kelas ini. Sebagian besar waktu
atau sebagian beberapa waktu ketika menggunakan ponsel itu untuk apa? Saya yakin tidak untuk bertelepon lagi sekarang. Mungkin mau ngecek jam malah. Atau untuk menjelajah internet. Nah, ini kan contoh. Jadi nilai yang ditanamkan di awal itu sudah berubah. Nah, inilah sosial material. Ketika kita menganggap TIK sebagai sosial material, maka TIK dan konteks ini saling mempengaruhi. Nah, ini perspektif lain yang ingin saya bawa, nanti bisa kita gunakan sebagai visual analisis. Nah, ini saya tawarkan juga. Jadi, teknologi itu selalu berinteraksi dengan konteks. TIK juga sama. Nah, di sana ada dialektika, ada affordance, ada konteks. Nah, dialektika itu apa? Dialektika adalah kondisi di mana kehadiran sesuatu, termasuk teknologi, itu membawa dua sisi, positif dan negatif. Manfaat dan mudarat, kira-kira seperti itu. Apapun teknologinya, kita bisa kasih contoh lah. Teknologi yang paling sederhana itu kan apa ya? Api kan, teknologi paling sederhana kan. Api itu kalau kecil itu bermanfaat. Bisa untuk masak, bisa untuk memanggang marshmallow dan lain-lain. Atau bisa untuk Mas minta apinya Mas sekalian rokoknya. Itu juga itu karena kecil. Tapi ketika api besar tidak terkendali, kebakaran hutan, kebakaran gedung, ini contoh. Jadi ada positif, negatif. Teknologi informasi juga sama, internet juga sama. Itu dialektika. Ya mungkin bisa dibingkai dengan lebih sophisticated, misalkan dengan dialektika Hegel, misalkan kalau mau. Tapi mungkin tidak perlu sejauh sana. Kira-kira seperti itu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, affordance. Ketika teknologi informasi itu berinteraksi dengan konteks dan ada aktor di sana, maka teknologi informasi ketika berinteraksi dengan konteks itu memberikan action possibilities, kemungkinan tindakan. Kemungkinan tindakan itulah yang disebut dengan affordance. Saya Indonesiakan affordance bahasa Inggris, ini juga kalimat yang sebetulnya pembendaan dari kata kerja to afford. Saya melakukan istihad lah, menerjemahkannya dengan affordance. Itu kalau cari di kamus tidak ada. Intinya adalah action possibility. Contohnya apa? Contohnya, bentar, saya punya sebotol air mineral. Atau yang ada di dekat kita, di belakang kita mungkin ada pintu. Pintu itu teknologi, artefak. Mirip dengan teknologi informasi. Konteksnya dalam rumah, aktornya kita. Pintu itu menawarkan affordance. Salah satunya adalah untuk pindah ruang. Jadi berpindah ruang itu affordance yang ditawarkan oleh pintu. Kemungkinan tindakan yang bisa ditawarkan oleh pintu. Nah, sekarang pertanyaannya, affordance itu akan dipengaruhi oleh banyak hal. Konteks berbeda, bisa jadi berbeda. Tidak percaya kita pindah, pintunya tidak di dalam rumah, tapi di tengah lapangan sepak bola. Maka affordance pindah ruang itu menjadi tidak masuk akal lagi. Jadi sama-sama pintu. Kalau pintu ini kita anggap teknologi informasi, pindah konteks itu menjadi berbeda. Karena pintu di tengah lapangan tidak memberikan affordance pindah ruang, karena di sana definisi ruang menjadi tidak bermakna. Atau bahkan pintunya tetap di dalam rumah, tapi ukurannya itu hanya selebar katakanlah 30 cm. Mungkin hanya kawan-kawan kita yang betul-betul slim lah, yang bisa lewat. Nah, kalau yang cukup makmur, bahagia itu agak susah lewat. Karena hanya 30 cm lebarnya. Atau pintunya tetap lebar tapi pendek. Kita untuk melewat itu harus merunduk, harus membungkuk. Nah, ini jadi sama-sama pintu, konteksnya berbeda, karakteristiknya berbeda, itu ternyata memberikan affordance yang berbeda-beda. Ini yang kedua. Nah, konteks, ini tadi mirip dengan yang tadi, terkait dengan social materiality dari teknologi informasi. Baik, mudah-mudahan sampai sini tidak tambah pusing. Nah, karena yang saya sampaikan ini baru lensa. Nanti kita gunakan untuk membedah. Karena ini nanti akan sangat penting untuk memahami pembangunan itu. Ini contoh gambar rumit lah kalau mau. Saya itu termasuk orang yang tidak begitu suka gambar-gambar yang rumit. Tapi ini kalau diperlukan, ini contoh konseptualisasi proses, bagaimana TIK itu bisa
memberikan banyak dampak. Mulai pembangunan manusia, pertumbuhan makroekonomi, meningkatkan pendapatan per kapita, dan nanti ujungnya katakanlah bisa pengukuran kemiskinan dan lain. Banyak sekali yang bisa kita lihat. Ini sisi positif. Tetapi kita juga bisa melihat bahwa TIK juga bisa memberikan sisi negatifnya, termasuk kesenjangan digital, kesenjangan informasi, kesenjangan pengetahuan, dan yang lain-lain. Nah, ini contoh secara generik apa yang bisa dilakukan oleh TIK dalam pembangunan. Nah, nanti mungkin saya tambahkan beberapa ilustrasi yang berasal dari lapangan yang bisa memantik diskusi kita. Ini gambaran umum potensi apa yang bisa ditawarkan oleh TIK. Banyak sekali. Mulai transaksional, itu tidak sulitlah memberikan contoh. Dengan bantuan TIK kita bisa melakukan hubungan transaksional, perbankan misalnya, perpajakan, geografikal dengan bantuan TIK jarak bukan masalah lagi, jaringan hotel mudah berkoordinasi, banyak perusahaan dengan anak perusahaannya juga mudah untuk melakukan kerjasama, mengontrol, mengendalikan, dan lain-lain. Automatical, ini jelas, mengotomatisasi banyak proses yang dulunya manual, sehingga mungkin jumlah tenaga kerja di ranah-ranah tertentu menjadi berkurang, karena semuanya bisa diotomatisasi. Analytical, ini juga bisa kita lihat bagaimana kita bisa menggunakan TIK untuk memproses data menjadi informasi. Sehingga informasi itu sudah dikunyah, menjadi lebih mudah untuk dicerna, kira-kira seperti itu. Informasional sangat jelas, dan selama ini kita menjadi pusat paparan atau sasaran paparan informasi. Kalau dulu kita punya masalah itu miskin informasi, sekarang menjadi kaya informasi, dan kekayaan informasi itu memunculkan kemiskinan atensi. Semakin banyak informasi yang terpapar kepada kita, atensi kita menjadi makin rendah. Kalau dulu kita membaca artikel itu lengkap sampai titik terakhir, sekarang mungkin cuma judulnya, dan seringkali judulnya dengan isinya juga berbeda. Ini contoh. Kemiskinan informasi, kemiskinan atensi itu bisa memunculkan banyak masalah. Sekuensial, jelas memproses banyak hal, bertahap, terkontrol, terkendali. Manajemen pengetahuan jelas menjadi alat bantu untuk menyimpan pengetahuan, mendistribusikan, dan sebagainya. Pelacakan, tidak perlu dijelaskan, disintermediasi, ini juga bisa. Kita ke ATM, kalau orang Eropa menyebutnya lebih mini bank, Skandinavia terutama nyebutnya mini bank, dan suatu saat seorang kawan dari Skandinavia datang ke Jogja, minta kawan saya untuk mencari mini bank. Dia carikan kantor bank yang kecil, bukan ke ATM. Dan akhirnya menjadi bahan tertawaan bersama. Jadi mini bank untuk ATM. Baik, ini sekilas. Nah, kawan-kawan sekalian, ketika kita bicara TIK untuk bangunan, di sana ada perubahan tujuan yang tadinya untuk efisiensi, ketika kita bicara pembangunan sebagai pertumbuhan ekonomi, menjadi ada tujuan etis di sini. Nah, ini yang nampaknya juga penting untuk kita diskusikan. Tujuan etis ini penting. Jadi dunia yang lebih baik ini tujuannya. Ketika dunia lebih baik, maka ada beberapa indikasi di sana, termasuk ada konsep terkait dengan inclusiveness, ora ono sing keri, no one left behind. Ini penting. Ketika TIK itu diterapkan dan ternyata menjadikan jurang kesenjangan menjadi sangat tajam, sangat dalam, sangat luas, ini ada masalah. Nah, kita bisa gunakan ini misalnya untuk mencoba melihatlah di sekitar kita. Betul nggak? Misalnya contohlah di Indonesia, di daerah Anda, TIK itu justru membantu banyak orang atau malah menjadikan jurang itu semakin dalam. Yang punya akses makin diuntungkan, yang tidak punya akses ini menjadi kehilangan banyak kesempatan. Misalnya. Ini menurut saya ini penting, dan seringkali pola pikir perspektif seperti ini tidak menjadi pola pikir arus utama. Karena kenapa? Sebagian dari kita
sebagian besar dari kita itu termasuk penikmat. Orang yang terhormat, orang yang beruntung mendapat akses yang mudah. Tetapi kalau kita pergi ke tidak jauh-jauh lah, dari Jogja ini kalau Anda nanti suatu saat sudah bisa ke Jogja, menikmati kopi kelodok dengan semua variasi kulinernya misalnya, nah, kita datang ke selatan mendekati Samudra Hindia, daerah Gunung Kidul, sekitar 40 km dari pusat kota Jogja, petanya, potretnya berbeda sama sekali. Bisa jadi di suatu tempat mencari rumah yang punya komputer itu tidak ada. Bahkan handphone itu bisa jadi menjadi barang mewah di sebagian tempat. Nah, ini contoh. Ini penting untuk dalam radar kita supaya kita berpikirnya itu tidak terlalu luar biasa. Itu hal-hal boleh, tetapi kalau toh seperti itu jangan melupakan yang tadi di level yang lain. Karena globalisasi itu di satu sisi membuka banyak peluang pilihan, tetapi di sisi lain menimbulkan banyak apa istilahnya kemungkinan-kemungkinan yang tidak terlalu bersahabat juga untuk mereka-mereka yang tidak beruntung. Karena itu hanya dinikmati oleh sebagian. Ini kan isu-isu yang bisa menjadi pilihan. Saya kasih contoh. Ya kita sebut modernitas, kira seperti itu. Karena globalisasi juga nanti bisa dikaitkan dengan pintu masuk modernitas. Ya. Sebagai contoh gini, dalam bidang pertanahan misalnya, sertifikasi tanah itu kan instrumen modern, instrumen di zaman modern. Ada kepemilikan yang ditegaskan dengan sertifikat. Dengan sertifikat, maka tanah itu menjadi lebih jelas kepemilikannya, kemudian juga memungkinkan pemiliknya untuk melakukan banyak hal yang dulunya tidak mungkin tanpa sertifikat, termasuk menjadi lebih bankable, dijadikan agunan. Kemudian bisa dijual belikan dengan mudah, menjadi lebih liquid karena bisa dijual lebih mudah dibandingkan dengan tanpa sertifikat. Pertanyaannya adalah, apakah itu tanpa masalah? Ini kan masalahnya ternyata muncul salah satu temukan di lapangan. Ternyata ketika tanah itu sudah bersertifikat, maka apa istilahnya dorongan, godaan untuk menjual itu tinggi. Dan ketika dijual di banyak daerah, terutama misalnya daerah-daerah yang agak jauh di agak pedalaman lah, tanpa bermaksud meremehkan yang dalam ya, yang pedalaman. Tanah-tanah tersebut seringkali dijual ke pendatang yang secara ekonomi lebih mapan, lebih mampu. Akibatnya apa? Orang-orang lokal menjadi terpinggirkan. Nah, teknologi informasi juga seringkali tidak beda dengan itu. Jadi ketika itu hadir, maka orang-orang yang tidak menjadi semacam pribumi digital itu menjadi terpinggirkan. Nah, ini tujuan etis aplikasi TIK ini menjadi dipertanyakan. Dunia lebih baik. Nah, ini bisa nanti mematik diskusi kita antara tadi pembangunan sebagai pertumbuhan ekonomi, pembangunan sebagai kehidupan yang lestari, dan pembangunan sebagai kemerdekaan. Ini bisa kita nanti tautkan dengan diskusi kita ini. Baik, kawan-kawan sekalian, wah sudah lama ternyata ya. Saya agak gerak cepat ini. Ini contoh sederhana. Ini saya ambil kasusnya dari Bantul. Bantul itu daerahnya Pak Hangga, kira-kira gitu. Dekat lah, dekat dari sana. Ini menarik. Ini gambar saya di lapangan. Saya wawancara dengan ini namanya apa itu? Mandor di perkebunan di sana itu tebu. Dan saya minta bergaya mau ini, tapi ini sebetulnya real saya wawancara. Yang bergaya adalah handphone yang ingin ditampilkan. Anda bisa lihat itu handphone 1 juta umat saat itu. Jadi hampir semua handphonenya seperti itu. Saya sebetulnya ingin melihat sangat sederhana. Sebetulnya ponsel di kalangan petani itu digunakan untuk apa? Ini contoh sederhana. Contoh sederhana di sekitar kita yang seringkali karena ada di sekitar kita luput dari pantauan kita. Nah, saya ingin mencoba memantik kesadaran baru.
Nah, ini saya gunakan lensa yang tadi saya sampaikan. Capability approach. Di sana ada komoditas, ponsel, akses internet ini komoditas. Kemudian kapabilitasnya ini banyak sekali. Saya contohkan di situ ada melakukan panggilan telepon, mencari informasi, dan lain-lain bisa Anda tambahkan. Kemudian ada keberfungsian di sana. Menggunakan ponsel plus internet untuk mendukung aktivitas pertanian. Nah, proses perpindahan, konversi dari komoditas, kapabilitas, dan keberfungsian ini dipengaruhi oleh faktor konversi. Ada faktor personal, ada faktor sosial, juga ada faktor lingkungan. Nah, kita bisa lihat, ini contoh pertama. Gambar yang kanan itu gambar hubungan antar aktor yang saya temukan di lapangan. Kalau Anda lihat di sini, misalkan di sini ada pemilik tanah, di sini ada pemilik alat-alat pertanian, di sini ada kelompok tani, di sini ada petani penggarap, di sini ada buruh tani, di sini ada petugas penyuluh, di sini ada mandor lokal, mandor lapangan, di sini ada mandor lokal, di sini ada mitra industri. Tebalnya garis ini menunjukkan intensitas komunikasi antar aktor. Kalau Anda bisa lihat, misalnya telepon itu digunakan yang dengan intensitas tinggi itu antara petani penggarap dengan kelompok tani ternyata, antara kelompok tani dengan petugas penyuluh dan antar petugas penyuluh. Nah, di sini memunculkan beberapa teman menarik. Bagi contoh misalnya, diskusi terkait dengan kepemilikan dan akses. Seringkali di lapangan itu kepemilikan itu nggak penting. Yang penting punya akses. Contoh misalkan kutipan yang bawah itu. Kadang saya mendapatkan telepon dari anak teman saya yang juga ketua kelompok tani di desa lain. Dia tidak punya ponsel, tetapi anaknya punya. Jadi kalau mau telepon itu ke anaknya ngasih tahu bapaknya. Nanti juga sama saja, bapaknya mau telepon, pinjam telepon anaknya, telepon ke temannya, sesama penyuluh. Ini masih di Indonesia, masih di Pulau Jawa, tidak jauh dari kota Jogja. Nah ini bisa kawan-kawan bayangkan kan. Jadi kalau kita bicara tadi globalisasi, nah ini ada orang yang katakanlah tidak selalu seberuntung kita. Tetapi di sini kita diselamatkan bahwa akses itu jauh lebih penting dibandingkan kepemilikan. Nah, terutama untuk negara berkembang. Bahkan misalnya di India, itu seringkali satu nomor telepon pada waktunya sekitar beberapa tahun yang lalu, sekitar 10 tahun yang lalu. Satu nomor telepon itu digunakan oleh banyak kantor. Dan ada papan nama toko itu nomor teleponnya sama. Ternyata mereka berbagi nomor telepon. Nah, ketika nomor telepon saat itu masih barang mewah. Kalau sekarang kan disposable ya. Apalagi untuk kalangan adik-adik mahasiswa kan seringkali nomor telepon itu disposable. Bisa ganti-ganti untuk mendapatkan kuota internet yang lebih baik. Nah, ini contoh gambaran bagaimana telepon itu bisa membantu detail dari proses pertanian mulai dari persiapan tanam sampai pasca tanam, pasca panen. Nah, ini saya tidak tahu ini relevan nggak dengan diskusi kawan-kawan program hubungan internasional. Tapi menurut saya ini minimal menjadi mencelik mata kita, membuka mata kita. Hal-hal yang selama ini katakanlah luput dari pandangan kita, kalau didalami betul itu bisa sangat luar biasa. Ini menjadi sulit difahami atau ini menjadi sulit atau bukan menantang untuk orang yang tidak kenal pertanian kan. Istilah-istilah pertanian kan biasanya di anak kota sekarang kan tidak tahu kan. Plowing itu apa misalnya. Membajak itu kan susah membayangkan ya. Menanam itu seperti apa itu kadang susah membayangkan. Bagaimana membeli pupuk dan sebagainya juga tidak selalu mudah untuk diimajinasi, kira-kira seperti itu. Nah, ini yang C itu untuk komunikasi, yang I untuk mengakses informasi. Ini contoh. Saya lewat cepat saja karena waktunya tidak begitu bersahabat. Yang kedua, ini contoh bagaimana TIK digunakan untuk partisipasi publik. Ini contohnya dari Bandung. Ini foto-foto yang saya dapatkan dari lapangan. Saya ini ke Kelurahan Sadang Serang.
Waktu itu wali kota Bandungnya masih Kang Emil, Ridwan Kamil. Apa yang bisa kita dapatkan? Ini contoh bagaimana TIK itu ketika berinteraksi dengan organisasi itu membuat avoidant tadi. Ini kan lensa yang tadi saya perkenalkan. Mulai persepsinya seperti apa, memandang telepon dalam kaitan tadi manajemen pemerintahan, kemudian bagaimana itu diaktualisasi, apa faktor-faktor yang mendukung dan menghambat, sampai kepada dampaknya. Ini contoh sederhana, ini bukan Syakruhan, ini Ridwan Kamil. Nah, sebagai contoh gini, ini kata-kata Pak Wali Kota saat ini. Saya sadar ketika terpilih menjadi wali kota, media sosial merupakan bagian tak terpisahkan untuk tetap dekat dengan rakyat. Dan tidak semua wali kota, gubernur, bupati berani mengatakan ini. Kenapa? Dalam menghadapi tweet yang berisi kritikan, ejekan, dan intimidasi, Pak Wali Kota saat itu menyatakan kesabaran saya sudah sampai level dewa. Ini kalimat as is letterless yang disampaikan oleh Pak Wali Kota saat itu. Karena baru dikritik satu aja kadang seringkali dipanggil. Ini contoh. Ini Wali Kota tidak memanggil, walaupun dikritiknya bermacam-macam. Ini juga menarik. Jadi karena sudah sampai level dewa, ya, ini kesabarannya sudah sampai level dewa. Nah, kesabaran sampai level dewa ini juga perlu strategi khusus, perlu kesadaran khusus. Nah, ini yang saya temukan. Ada, kalau kita lihat, kita fokus ke sini saja misalnya, ada aktualisasi di sana. Contohnya misalnya, teknologi informasi di Bandung dalam beragam bentuknya. Jadi ketika Pak Wali Kota itu menduduki kantornya, ada perintah kepada semua kepala dinas, termasuk SKPD sampai level kelurahan, itu membuat 4 akun. Akun email, akun Facebook, akun Twitter, satu lagi, saya kok lupa. Nah, satu akun lagi. Nah, itu digunakan betul. Jadi ada grup WhatsApp, itu Pak Wali Kota dengan semua kepala dinas. Termasuk camat. Pak Camat punya grup WhatsApp dengan semua kepala desa dan lurah. Termasuk Muspika atau Forkom Pimcam. Kemudian Bu Lurah, Pak Lurah punya grup WhatsApp dengan semua ketua RT, ketua RW, termasuk Babinsa dan lain-lain. Dan itu untuk komunikasi betul. Nah, salah satunya apa? Bisa memfasilitasi komunikasi langsung. Bisa mengundang partisipasi publik. Karena Pak Wali Kota seringkali setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat waktu itu mengundang warga Bandung dengan GPS, Gerakan Pungut Sampah. Nah, itu dijalankan betul. Dan ketika Bu Lurah pamit mau menemani GPS di sebuah sekolah, maka harus difoto dan dilaporkan di grup WhatsApp. Itu supaya tidak ada dusta di antara para anggota grup WhatsApp. Jangan bilangnya seminar, tapi ke tempat lain misalnya. Itu yang disebut dengan visual reporting activities visually. Dan itu ternyata bisa menjaga kejujuran, integritas. Menghilangkan jarak kuasa antara bahkan pimpinan wali kota dengan anak SMP sekalipun. Karena banyak anak SMP katakanlah itu mention Pak Wali Kota di Twitter. Termasuk ketika mengejar bis yang Damri yang gratis tiap hari Senin, itu kehilangan di foto laporkan Pak Wali Kota di mention misalnya. Dan ini menjadi menarik. Sulit loh mencari anak SMP itu tahu siapa wali kotanya. Coba Anda cek di daerah Anda masing-masing. Anak SMP tanya, bupatinya namanya siapa? Belum tentu paham, belum tentu tahu. Ternyata di Bandung, itu anak SMP itu merasa dekat dengan wali kotanya. Ini kan menarik. Bahkan suatu saat Pak Wali Kota ditanya bagaimana caranya masuk ITB. Dan dijawab sama wali kota, silakan naik angkot dari sebuah daerah, turun di Jalan Ganesha, kemudian masuk ke kampus ITB. Jadi bercanda dengan warga. Karena kan tanya bagaimana masuk kampus ITB kan. Naik angkot, turun, kemudian Jalan Ganesha nomor 10, masuk kampus ITB. Enggak, candaan yang kelihatan sederhana ini menurut saya, ini adalah indikasi bahwa ada kedekatan. Ini jarak kuasa menjadi hilang. Dan masih banyak yang lain, kalau kita lihat dampaknya sebelah kanan. Partisipasi publik meningkat, transparansi membaik, pemerintah menjadi lebih responsif. Suatu saat Pak Wali Kota
dimention di sebuah Twitter dengan foto di sebuah daerah Pasteur, itu daerah Bandung, daerah barat agak utara, banjir. Dan ternyata di sana ada jalan aspal yang berlubang dan itu membahayakan pengemudi, pemotor dan lain-lain. Difoto oleh warga, mention Pak Wali Kota meneruskan ke dinas terkait, dan besok harinya sudah teraspal lagi. Ada yang lapor bahwa ada warga yang kelaparan, dimention Pak Wali Kota kemudian meneruskan ke dinas yang terkait, kemudian diberi bantuan yang diperlukan, dan lain. Ini contoh. Termasuk di situ juga ada digunakan untuk mengakses atau menilai kinerja dari pejabat ya, officer. Dan yang baik ini dikasih hadiah, termasuk studi tiru ke Korea Selatan, studi tiru ke Tiongkok dan lain-lain. Ini contoh yang ada di lapangan. Nah, jadi dampaknya bisa kita lihat ya, pelayanan yang lebih baik, kemudian kapasitas lembaga yang lebih meningkat, termasuk moral kerja yang lebih baik. Baik, ilustrasi yang ketiga terakhir, ini contoh di NTT. Ini di Nagekeo. Nagekeo ini kabupaten baru pecahan dari Bajawa, Ngada, ibu kotanya Mbae. Ini contoh di lapangan. Jadi kalau kita ke sana, tidak begitu sulit menemukan gambar seperti ini. Ada satu persil tanah diklaim oleh dua pihak yang berbeda. Yang pertama, tanah ini milik Pemda Nagekeo, tapi di sini ini tanah milik Mikel Waso, bukan tanah milik Pemda Nagekeo. Ini kan menarik. Termasuk pembangunan rumah dinas Pak Bupati juga berhenti gara-gara ini. Pembangunan kantor DPRD juga terhenti gara-gara ini. Diklaim balik. Nah, ini terkait dengan bagaimana teknologi informasi untuk manajemen pertanahan sebetulnya. Arahnya ke sana. Nah, ini saya gunakan lensa yang tadi saya sebutkan. Maaf, tadi belum saya perkenalkan lensa ini. Ini lensa proses translasi ide. Ini adalah teori institusional rasa Skandinavia. Rasa Skandinavia. Karena teori institusional itu ada rasa Amerika, ada rasa Eropa, terutama Skandinavia. Ini untuk menjelaskan, kalau di Amerika Utara, teori institusional itu cenderung salah satu digunakan untuk menjelaskan mengapa organisasi itu cenderung sama. Kalau di sini, mengapa ide yang sama itu cenderung ujungnya berbeda. Ini menjadi menarik. Jadi bagaimana ide ditranslasi menjadi objek, kemudian menjadi tindakan, dan sebagai terujungnya sebagai institusi. Singkatnya kira-kira seperti ini. Ini tidak menarik untuk bagi Anda, tapi minimal bisa memberikan gambaran bagaimana perkembangan penggunaan TIK di sektor pertanahan mulai tahun 97 sampai yang sekarang bisa Anda tambahkan di sana. Mulai dari KKP itu komputerisasi kantor pertanahan. Sampai ada layanan bergerak dan lain-lain. Nah, ini contoh Larasita. Layanan Larasita singkatannya layanan rakyat untuk sertifikasi tanah. Ini jemput bola. Ada mobil, di sini ada laptop, kemudian ada antena parabola yang siap dikeluarkan untuk komunikasi kantor. Ada juga yang bentuk sepeda motor untuk daerah-daerah yang tidak terjangkau. Bahkan untuk poluan ada speedboat. Pertanyaan di lapangan, seringkali mobil ini jadi kosong untuk mobil operasional. Laptopnya dipindah di kantor, parabolanya juga dicopot. Kenapa? Karena di sana tidak ada sinyal. Nah, itu saya temukan di Nagekeo. Kenapa? Seringkali petugas pengukur tanah itu di lapangan 1 bulan nginep di rumah warga. Tidak balik ke kantor selama sebulan. Karena kalau balik ke kantor, itu waktunya habis di lapangan, di jalan. Baru kembali ke kantor, dimasukkan ke komputer, ke sistem, dikoneksikan ke server yang ada di Jakarta, baru bisa diproses. Ini lagi-lagi memberikan gambaran, desain yang ada itu belum tentu dijalankan seperti yang diinginkan desainernya di lapangan. Karena mobil yang tadinya untuk layanan bergerak, datang, warga langsung datang, kemudian semuanya bisa dilayani, ternyata tidak terjadi di lapangan. Dan ini terjadi di banyak negara berkembang. Ini cakupan layanan Larasita. Saya cepat saja, nampaknya tidak menarik juga untuk saya jelaskan. Ya.
Cuma saya memberikan gambaran bahwa translasi itu tidak selalu satu ronde, ini yang penting. Jadi kadang ada beberapa ronde supaya menjadikan lebih tepat, lebih cocok, lebih melembaga. Nah, saya ingin masuk ke sini saja untuk waduh, sudah jam 5:08. Ini inovasi TIK. Ini nampaknya relevan untuk diskusi. Satu, inklusif, ini penting. Kemudian bagaimana membuat terjangkau secara biaya juga penting. Akses menjadi beragam. Keteraksesan menjadi lebih mudah karena dengan keragaman tingkat keahlian bisa menggunakan. Skalabilitas juga menjadi penting, apalagi untuk negara sebesar Indonesia. Kalau bisa penggunaan sumber daya setempat ini juga menjadi penting. Katakanlah operator setempat dan lain-lain. Dan kemudian fokus pada fungsi dasar atau fungsi utama. Saya sekilas tidak punya waktu cukup untuk mengelaborasi, tapi nanti bisa dibuka di sesi diskusi. Ini contoh sederhana saja. Ini solusi Ugahari, penggunaan teknologi informasi, misalkan warung rakyat, kemudian ada itu s.id/beli pangan, dan sebagainya. Ini sekarang masih menjadi solusi yang digunakan sampai hari ini. Di Sonjo, Sambatan Jogja, ketika musim pandemi untuk menggerakkan pasar lokal, ekonomi kerakyatan. Ini juga contoh sederhana juga untuk PTS di Jogja. Nampaknya di sini banyak pengawalnya. Terima kasih telah membantu selama ini. Nah, ini desain itu harus konteks sensitif. Ini penting. Nah, seringkali karena kita terbiasa makan enak, jadi lidah kita sudah tidak cocok dengan makanan-makanan rakyat, kira-kira seperti itu. Karena tidak sensitif dengan konteks. Nah, ini penting. Jadi improvisasi harus kita buka. Kemudian tahapan aksi kolektif menjadi sangat penting, termasuk juga peran-peran perantara di sini. Ketika akses langsung tidak dimungkinkan, maka perantara menjadi dibutuhkan. Mahasiswa itu bisa menjadi perantara. Ketika orang tuanya tidak bisa akses, ingin membayar pajak misalnya, anaknya membantu itu perantara. Atau orang tuanya ketika pandemi berubah mata pencariannya, ingin beternak, ingin memelihara ikan dan lain-lain, tidak bisa akses internet, anaknya menjadi perantara untuk akses informasi yang diperlukan dan lain. Masih banyak contoh yang bisa kita lihat. Dan bagaimana kita itu di negara berkembang terutama ini mengubah dari proses ke dampak. Nah, ujungnya di sini adalah pembangunan, di sana ada kapabilitas yang menjadi keberfungsian, dan ini sebisa mungkin menjadi melembaga. Ketika sesuatu melembaga, maka dia tidak lagi tergantung aktor utama, diterima luas, dan menjadi bagian dari keseharian tanpa debat. Kasih contoh sederhana, apakah misalnya lembaga itu minimal ada 2 aktor. Pernikahan itu lembaga. Kelas itu lembaga. Ketika ada lembaga, maka di situ ada typification, ada pembagian tugas. Siapa melakukan apa, ini lembaga. Dan ketika sudah melembaga, kita tidak bertanya lagi. Ketika ada dosen berdiri di depan kelas, memberikan materi, tidak perlu ditanya. Contoh yang tidak melembaga apa? Berlalu lintas di Indonesia, itu tidak melembaga. Karena masih menunggu Pak Polisi untuk berhenti di lampu merah, misalnya. Jadi masih terlibat, tidak diterima luas, dan masih debat kadang-kadang. Ini pentingnya melembagakan inisiatif. Nah, ketika ini melembaga, maka dampaknya menjadi lebih terasa, kemudian lebih lestari, dan ketika ini lestari, maka dampak kepembangunan itu menjadi lebih bisa dijamin. Nah, kira-kira demikian, kawan-kawan sekalian. Terakhir, kita mungkin nggak mengubah pola pikir deduktif menjadi induktif. Selama ini kita diajari di kelas oleh Bapak Ibu dosen terutama, itu kan berpikir deduktif ya. Cari masalah, meskipun di rumah oleh orang tua dilarang cari masalah. Tapi oleh guru dosennya diminta cari masalah. Nah, ini penting ini dalam penelitian kan. Bermula dari masalah yang dihadapi. Ini tidak salah, tetapi perlu dilengkapi dengan pola pikir induktif. Jadi contoh, ketika di Indonesia tahun awal 90-an itu ada SMS. SMS saat itu tidak ada yang protes, demo pengen ada SMS tidak. Tapi telco provider itu menyadari bahwa kanal komunikasi bisa dititipi data, teks, jadilah SMS.
Ketika SMS sudah ada, sekarang ada lagi misalkan contohnya WhatsApp lah kita sebut atau Line. Tidak ada yang protes juga minta ada WhatsApp atau Line. Memecahkan masalah yang belum ada. Itulah pola pikir di induktif. Jadi melihat dari potensi teknologi. Nah, di negara-negara berkembang harusnya pola pikir ini menjadi masif, menjadi lantang. Karena menggunakan teknologi yang ada untuk manfaat sebesar-besarnya. Melihat dari potensinya, bukan hanya melihat dari masalah yang ditemukan di lapangan. Jadi di sini kita akan mengubah dari melangkah pelan-pelan menjadi melompat lebih cepat. Kira-kira gitu Pak Angga, pengantarnya, tapi ini pengantarnya menghabiskan waktu, mohon maaf. Oke, saya kembalikan, mudah-mudahan masih ada waktu untuk diskusi. Terima kasih Pak Rektor, Pak Fathul Wahid, atas paparan dan juga pengantar yang disampaikan ya. Sangat komprehensif dan yang menarik dan dapat kita garis bawahi sebenarnya mungkin ada dua. Pertama tadi ada sejumlah lensa yang sudah dicoba untuk disampaikan kepada kita. Sebenarnya ini menarik Pak Rektor, karena Pak Rektor tadi menggunakan misalnya salah satu contohnya capability approach, itu dikembangkan oleh Amartya Sen misalnya. Itu juga menjadi rujukan di salah satu pertemuan, di salah satu mata kuliah, dan mungkin terkait juga dengan globalisasi. Ada sejumlah lensa yang tadi disampaikan oleh Pak Fathul ya, terkait dengan banyak hal, salah satunya adalah bagaimana kemudian peran teknologi itu bisa memberikan nilai tambah ya bagi proses yang dilakukan oleh masyarakat, aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat, dan yang lebih menarik lagi adalah bagaimana tadi studi lapangan dari riset yang dilakukan oleh Pak Fathul, baik di Bandung maupun dalam konteks pertanian tadi juga memberikan gambaran nyata, faktual begitu, tentang apa yang sebenarnya saat ini terjadi dalam konteks peran teknologi informasi di negara berkembang, khususnya kalau kita bicara dalam hal ini adalah keseharian masyarakat. Menarik Pak Fathul atas pengantar yang komprehensif. Terima kasih. Kita senang mendapatkan pengetahuan yang baru, dan sampai pada detik ini di menit ke-15 lewat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kita sudah punya sekitar 7-8 pertanyaan Pak Rektor. Apakah diizinkan untuk dijawab satu-satu Pak Rektor? Saya coba ringkaskan pertanyaannya. Terima kasih Pak Rektor. Pertanyaan pertama dari Nadia Holilah Yahya, atau Mbak KY ini biasanya dipanggilnya. Ada sejumlah pertanyaan, tetapi kalau boleh kita ringkas pertanyaannya, kira-kira ya, apakah entitas yang ada di negara berkembang, misalnya termasuk di Indonesia, yang menolak pada kemajuan teknologi yang lekat dengan globalisasi untuk menjaga nilai-nilai luhur, ya. Jadi misalnya ada entitas di Indonesia yang mereka menolak adanya TIK gitu ya. Itu apakah bisa dikatakan suku ataupun entitas masyarakat atau sosial tersebut itu terbelakang? Artinya apakah kemudian globalisasi itu bisa disamakan dengan salah satunya diterjemahkan sebagai penerimaan terhadap TIK, Pak Rektor? Silakan Pak Rektor, pandangan Bapak. Baik. Terima kasih Pak Angga dan Mbak KY ya. Baik, saya termasuk penganut mazhab bahwa konteks itu sangat spesifik. Ketika kita terpapar dengan banyak budaya, banyak konteks, kita akan dengan sendirinya itu merasa bahwa tidak ada solusi tunggal untuk semua masalah. Nah, seringkali memang kita menggunakan kacamata kita sendiri, ukuran-ukuran kita sendiri, yang itu sampai level tertentu seringkali menjadikan pihak lain itu menjadi terendahkan dan lain-lain. Ini menurut saya penting. Jadi bagaimana kita tetap mencoba terbuka dengan kemajuan-kemajuan yang ada, tapi di sisi lain kita juga menghargai pilihan-pilihan. Tentu saja setiap pilihan ini pasti punya konsekuensi kan? Konsekuensi. Bisa jadi kita merasa mereka yang tidak menggunakan ponsel tidak bahagia, tapi bisa jadi mereka paling bahagia. Nah, ini contoh. Ini nampaknya penting, sehingga saya melihat gini. Sebagai peneliti, kalau saya ke lapangan, saya bukan sebagai penceramah.
yang menceramai orang harusnya seperti ini. Tidak, itu bukan tugas saya sebagai peneliti. Justru tugas saya sebagai peneliti adalah mencari tahu mengapa dia memilih itu. Kenapa dia memilih yang ini. Pilihan-pilihan hidupnya itulah yang akhirnya memantik saya bertanya mengapa. Jawaban mengapa itu ternyata menjadikan kita lebih empati, dan kita seringkali mendapatkan jawaban-jawaban yang di luar nalar awal kita, yang sudah ada bentukannya tadi, ada prekonsepsi kan. Prekonsepsi. Misalnya saya temukan di Bantul misalnya. Kita mungkin secara mudah lah menganggap mengirim SMS atau WhatsApp, meminjam traktor itu kan wajar toh. Tapi ada orang tua yang saya menemukan gini, mengatakan seperti ini. Ya nggak sopan Mas, masa mau pinjem kok tidak datang. Nah, itu contoh real di lapangan itu. Nggak sopan. Bahkan saya temukan wawancara, ketika saya wawancara di sebuah saya sebut lah, sebuah kota yang namanya inisialnya Yogyakarta. Saya dengan dengan ibu kepala dinas waktu itu, dia cerita suatu saat dia punya tamu dari kota lain atau kabupaten lain, dan Bu kepala dinas itu mengirim pesan singkat kepada Pak Wali Kota. Pak Wali Kota, maaf saya ikut rapatnya terlambat. Temennya itu ternganga kaget. Kok bisa ya di Jogja itu kepala dinas mengirim pesan kepada wali kota rapat terlambat? Karena itu di tempat dia itu sama sekali tidak sopan, itu tidak bisa diterima. Ini kan contoh bagaimana pola pikir setempat itu memengaruhi pilihan-pilihan kita. Nah, sehingga saya termasuk yang tadi, bagaimana kita terbuka, tetapi tetap menghargai pilihan-pilihan tadi. Dan kalau kita sebagai peneliti, tugas kita adalah memahami kenapa pilihan itu menjadi ada. Itu kira-kira. Jadi menolak itu bisa jadi karena belum merasa butuh kan? Ya, betul. Atau ada yang lebih prioritas. Bagi contoh saya temukan ketika saya wawancara di tengah sawah dengan bapak petani menggarap tanah seluas sekitar 200 meter persegi, menanam kacang di sana. Saya membawa bekal makan bareng siang itu di tengah sawah. Saya tanya, Pak punya handphone enggak? Enggak, tapi anak saya punya. Dan saya membelikan pulsanya. Kan menarik. Bapaknya sendiri nggak punya handphone, anaknya punya, dan membelikan pulsa itu bapaknya. Ini kan contoh pilihan-pilihan ya, yang tidak selalu mudah dipahami dengan pola pikir kita yang katanya sudah modern itu. Ini menjadi menarik. Kira-kira gitu Pak Angga, jawaban sekilasnya. Mudah-mudahan ada poin yang terkait lah dengan pertanyaan. Terima kasih Pak Rektor. Jadi Mbak Kaye ya, garis bawahnya adalah konteks itu penting gitu ya. Dan menarik juga kalau kita lihat tadi, boleh jadi ini juga pemantik apakah sebenarnya modernitas yang kita miliki saat ini itu sudah betul-betul modern atau justru kita bisa pertanyaan lebih dalam. Selanjutnya Pak Rektor ada pertanyaan dari Mbak Kamelia Derby Bengke. Mbak Kamelia bertanya, sebenarnya definisi merdeka itu apakah hanya berlaku saat ini saja ketika keberhasilan itu didapatkan, ya opsi-opsi itu didapatkan, mungkin begitu maksudnya Pak Rektor ya, karena tadi kan kemerdekaan itu karena punya banyak opsi gitu, atau seperti apa melihat fakta bahwa setelah mendapatkan kesejahteraan misalnya tidak sedikit wilayah terpencil kemudian terabaikan kembali gitu. Konteks ini pandangan Bapak seperti apa? Saya berasal dari desa. Ini juga mungkin memberikan ilustrasi ya. Saya itu tidak pakai sepatu sampai SD lah. Dan kalau saya pakai sepatu itu diajak kawan saya. Jikanya saya masih ingat sampai hari ini, masih terngiang. Waktu itu manggilnya Wahid. Wahid itu sudah mateng itu kakinya. Jadi karena dipakai sepatu dikira itu kayak diimbu gitu, diperam. Nah, ini apa yang saya lakukan? Saya copot sepatunya, dan saya pulang sekolah itu sepatunya saya tenteng. Dan kadang saya jadikan perahu-perahuan ketika musim hujan, ada di sungai di sekitar sekolah itu, saya ambil di depan rumah. Nah, hubungannya apa dengan pertanyaan ini? Gitu ya. Kira-kira gini, ada perkembangan yang berbeda untuk setiap wilayah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kesiapan setiap wilayah untuk berkembang itu juga berbeda-beda.
ada yang siap ditinggal ketika didampingi misalnya, tapi ada yang belum siap ditinggal, akhirnya kembali kepada kemunduran yang lain. Kemunduran yang lama, kira-kira seperti itu. Nah, ketika ini bayangan saya, ada pendampingan supaya lebih mandiri, ada satu kata kunci yang tidak boleh dilupakan, lestari. Lestari ini menjadi penting. Sehingga konteks tadi laki-laki menjadi penting. Karena saya masih ingat cerita anekdotal, bukan cerita lucu lah, bukan anekdotal ini. Ada seorang sales ke sebuah pegunungan, datang ke sebuah rumah yang bagus, dia menjual vacuum cleaner, dan kemudian dia mempraktekkan, dia menyebar sampah di ruang tamu tuan rumahnya, kemudian dia ingin mempraktekkan, dan oleh tuan rumahnya ditanya, mau apa? Mau menyedot, sini nggak ada listrik. Nah, ini lagi-lagi konteks itu menjadi penting untuk dipahami. Ketika kita ingin menghadirkan perubahan, mengenalkan modernitas, ini juga tidak bisa serta-merta hanya diberikan tanpa melihat konteks yang dari siap menerima, tidak bisa berlangsung lama, tidak, dan lain-lain. Ini menurut saya penting. Jadi bukan sifatnya istilahnya sesaat, kalau menggunakan jawaban pertanyaan, kata-kata yang ada di pertanyaan, bukan sesaat, tapi harus ada keberlangsungan tadi. Ini penting. Nah, yang sesaat ini kalau saya boleh cerita, ini kita temukan banyak di lapangan. Sebagai contoh misalnya, ada program pemerintah untuk mengembangkan Business Development Services atau BDS. Itu bisa jadi BDS-nya itu ketika mau dikunjungi oleh Jakarta itu baru didirikan, dan penerima bantuannya juga baru dipilih, dan pura-pura mendapatkan bantuan. Ketika dikunjungi itu meriah, mewah, semua bahagia. Ketika pengunjungnya pergi, kembali ke selera asal. Ini kan kosmetik, kosmetik, menggagalkan kewajiban dalam tanda kutip, tetapi tidak bermakna sama sekali. Jadi merdeka itu menjadi bermakna ketika itu tidak hanya sesaat, tapi bisa berlangsung lama. Bisa lestari ya, Pak Fatul. Ya. Bisa lestari ya, kata kuncinya lestari, ya. Merdeka. Ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Rektor. Selanjutnya dari Mas Akmal, Pak Rektor. Yeah. Ini sebenarnya terkait dengan diplomasi negara yang dilakukan melalui media sosial. Saya jadi keinget, saya punya hutang kayaknya terkait dengan ini gitu ya. Salah satu contoh adalah penggunaan Twitter dalam diplomasi publik, Pak Rektor. Kita kenal dengan istilah tweet diplomasi gitu ya. Tetapi kan kemudian ada situasi yang membuat ini mungkin tidak sesuai ekspektasi dari negara tersebut. Misalnya Trump yang di-ban, tapi di sisi lain Kementerian Luar Negeri Tiongkok justru menggunakan Twitter dalam diplomasinya, kira-kira gitu. Menurut Pak Fatul, mengapa aktor seperti negara, bahkan sederhananya masyarakat gitu ya, masih membutuhkan media sosial sebagai platform kita untuk mempromosikan sesuatu. Padahal kita tahu bahwa media sosial punya batasan, misalnya kritikan, hujatan, dan seterusnya. Selain itu, informasi apa yang kita masukkan, selain itu, mohon maaf, informasi yang kita masukkan bisa saja disadap dan sewaktu-waktu dapat di-ban. Baik, kembali ke lensa tadi, dialektika. Setiap teknologi itu punya sisi positif negatif. Nampaknya menjadi sangat sulit menghilangkan total semua sisi negatifnya. Yang bisa kita lakukan adalah melantangkan, menggaungkan, memanfaatkan sebanyak mungkin sisi positifnya. Nah, kira-kira kan bingkai awalnya seperti itu. Jadi saya yakin ketika misalnya Kementerian Luar Negeri Tiongkok itu menggunakan Twitter, mereka sudah melakukan kalkulasi itu. Sisi positifnya yang bisa dinikmati oleh mereka. Meskipun Twitter sendiri di negaranya mungkin juga tidak begitu banyak digunakan kan, malah mungkin ditutup kan. Zoom kan tidak digunakan juga di sana misalnya. Itu pilihan-pilihan ya, dengan beragam motivasinya, kira-kira seperti itu. Kalau ditanya mengapa masih banyak yang menggunakan, saya yakin setiap orang punya motivasinya masing-masing. Contoh sederhana saya sendirilah. Saya dulu bukan aktivis Facebook lah. Sampai tahun 2008
2018 itu jarang saya menggunakan Facebook. Saya termasuk warga Facebook sudah lama, dan saya membuat akun Facebook karena dihina oleh kawan saya. Kamu tidak civilized, tidak punya akun Facebook. Akhirnya saya membuat. Nah, itu sudah tahun 2000-an awal. Supaya merasa civilized. Dan jarang saya gunakan. Nah, saya gunakan justru ketika saya jadi rektor. Bahkan saya hampir tiap hari itu membuat konten di Facebook. Untuk apa? Karena saya tahu anak-anak sekarang, mahasiswa sekarang itu bukan pengguna Facebook. Yang saya tahu, kawan-kawan seusia saya, generasi Facebookers, itu anaknya sekarang mau kuliah. Nah, yang ingin saya pengaruhi itu bapaknya, ibunya, dan teman-temannya. Itu. Jadi mengapa saya masih gunakan Facebook? Saya tidak gunakan Instagram. Karena kawan-kawan seusia saya jarang menggunakan Instagram. Dan saya pakai Instagram sekarang supaya apa? Saya tahu konten Instagramnya UI, dan saya tahu anak saya sekarang ngapain. Karena seperti itu. Nah, jadi setiap pilihan itu punya motivasi. Nah, dan motivasinya tidak selalu eksplisit, kan? Kira-kira seperti itu, kan? Nah, kalau kita bicara terkait dengan sisi negatifnya, inilah pentingnya menjadi pengguna media sosial yang melek, yang punya literasi bagus. Jadi bukan asal ikut arus dengan mudah membagikan informasi personal privat di sana, yang itu bisa digunakan untuk banyak hal yang oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Bahkan sampai hari ini kalau ibu bapak atau kawan-kawan cek di Facebook saya, tidak ada menghubungkan saya dengan UII di informasinya. Tapi konten-kontennya terkait dengan UI. Karena nama UI terlalu besar menurut saya untuk saya tautkan dengan saya. Siapa tahu suatu saat saya terpleset. Yang itu nanti kasihan UI-nya. Kira-kira sampai sejauh itu saya berpikirnya. Tapi saya yakin semua pengguna punya argumennya masing-masing, kan. Tidak mengharamkan juga yang menyantumkan nama UI misalnya. Dengan alasan-alasan lagi yang lain. Nah, dan saya sempat mau penelitian dengan Pak Angga sebetulnya. Belum selesai sampai hari ini. Kita sudah mengumpulkan data. Waktu itu depopulasi menggunakan media sosial. Pemicunya adalah sebuah artikel di detik.com. Ketika itu Duta Besar Jepang yang ada di Jakarta, hampir tiap hari itu memposting foto lewat Instagramnya, dan itu menimbulkan engagement yang bagus di antara warganet. Apa yang diposting adalah ketika beliau makan makanan Indonesia. Entah lotek, entah gado-gado, entah nasi goreng. Dan itu ternyata membahagiakan warganet. Engagement-nya bagus. Dan itu menjadi agak terhenti ketika Pak Dubes digantikan. Dan nampaknya sekarang berbeda lagi pendekatannya. Ini contoh. Jadi ganti Dubes saja bisa jadi pendekatannya berbeda. Nah, ini mudah-mudahan ada yang ngerempet lah dengan pertanyaan. Kira-kira seperti itu. Ya, saya kembalikan pada Pak Angga. Makasih Pak Rektor. Jadi intinya setiap pilihan ada motivasi dan itu tidak selalu tersirat ya. Baik. Ya. Baik. Berikutnya ada dari Bu Masitoh Pak Rektor. Kalau melihat buruh tani yang tidak punya HP tapi punya akses, beliau jadi teringat bahwa masalah yang dihadapi saat ini sebenarnya bukan hanya tentang kuantitas media yang disediakan, tapi bagaimana media bisa digunakan dan dapat berdampak secara kualitatif pada setiap orang. Apa pendapat Pak Fatul mengenai individualisme dan konsumerisme dalam konteks globalisasi dan kapitalisme yang menuntut setiap orang untuk bisa melakukan personalisasi pada setiap unsur kehidupan, sesimpel kepemilikan alat komunikasi HP itu tadi? Oke. Saya memulai dari ini. Kemandirian, kemerdekaan kita untuk mengelola diri kita, untuk menjaga kedaulatan kita tidak dirampas. Nah, dari situ. Karena seringkali tanpa sadar kita itu sudah menyerahkan sebagian kedaulatan kita pada orang lain. Contoh misalnya, ikut narasi publik itu sudah namanya sudah mengibarkan bendera putih. Karena kita tidak punya pemikiran mandiri sendiri. Sehingga apa? Sehingga sekarang muncul hoax, ujaran kebencian, perundungan yang tanpa henti. Itu sebetulnya kan karena kita ikut narasi publik. Nah, jadi menjadi pemikir mandiri menurut saya sekarang sangat-sangat luar biasa penting. Tetapi kalau hanya ikut buih, nah ini kita seringkali tidak tahu arahnya kemana. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di situ ada individualisme
mungkin itu bukan konsumerisme ya, konsumtif ya. Kalau konsumerisme itu kan paham yang menghargai hak-hak konsumen. Nampaknya seperti itu. Meskipun ada dua arti namanya. Ini mirip dengan studi kasus lah. Itu juga ada dua arti. Ini memang tantangan. Bagaimana teknologi itu tidak justru menjadikan kita itu tercerai, tersegregasi, bahkan terpolarisasi. Sehingga kesadaran bagaimana memanen sisi positif dari teknologi itu menjadi penting. Nilai-nilai komunal ini perlu kita jaga betul. Saya kasih contoh kan. Ya, jadi situasinya sekarang tidak memungkinkan karena pandemi. Saya bisa terhubung dengan kawan-kawan lama saya itu dengan bantuan teknologi informasi. Tapi ini harus dikendalikan. Kalau tidak, misalnya ada isu CLBK dan lain-lain, itu contoh di lapangan kan, itu jadi masalah. Tetapi harus dikendalikan betul. Dan seringkali orang berpikirnya pendek. Orang lupa investasi yang dia gunakan sampai sejauh ini menjadi siapa kita sekarang. Itu investasi. Kalau yang sekarang jadi mahasiswa, kalau ditanya akan kembali ke masa apa kalau ada pilihan. Kalau saya ditanya seperti itu, saya tidak ingin kembali kemana-mana. Karena kalau saya kembali ke masa SD, saya belum tentu seperti yang sekarang. Karena pendulumnya mungkin berbeda, berubah. Path dependent. Kita itu kan tergantung apa yang kita lakukan sebelumnya kan. Pilihan-pilihan jalurnya itu terlalu banyak labirinnya. Ya, jadi kita menjadi orang yang berbeda dan tidak selalu lebih baik. Arahnya kemana pembicaraan saya? Arahnya adalah bahwa nilai-nilai komunal itu tetap kita bisa jalin, kita bisa jaga dengan bantuan teknologi. Seharusnya memang seperti semboyan Nokia itu harus kita lestarikan itu. Nokia connecting people. Tapi di lapangan yang ada adalah mobile phone disconnecting people. Nah, itu kan jadi masalah. Jadi bagaimana tadi melantangkan sisi positif menurut saya kok sangat penting. Dan ini memang perlu edukasi, peningkatan literasi, kendali diri. Nah, ini menurut saya beberapa catatan. Terima kasih, Nanti Pak Rektor. kita diskusi lagi, Ibu Masita. Kita sering berjumpa, insya Allah. Siap. Terima kasih, Pak Rektor. Selanjutnya ada dari Mbak Ari Septian Putri. Pertanyaan beliau kira-kira begini, Pak. Apakah informasi dan teknologi bisa menjadi katalis utama dalam pembangunan negara berkembang meski ada ketergantungan teknologi ini? Apakah TIK bisa membawa negara berkembang besar seperti India dan lain-lain untuk menjadi negara maju? Ya. Saya termasuk yang optimis, itu bisa. Tetapi perlu orkestrasi, perlu gerak bersama kolektif, sehingga manfaat bisa kita panen sebesar-besarnya. Nah, saya ingat hadiah bukunya. Ini penting saya sampaikan. Kenapa, Ibu Bapak, kawan-kawan sekalian? Kita bicara teknologi informasi, ada Mahadata, Internet of Things, dan lain-lain itu, seringkali yang kita sering dengar, yang terpapar pada kita, yang muncul di media, diucapkan oleh pejabat, itu yang positif saja. Kalau nanti ada pemenang hadiah dapat buku yang diberikan oleh Pak Ketua Jurusan, Ketua Prodi, dari Ibu Susana Zuboff, ada surveillance capitalism, nah itu akan mulai terungkap di sana. Ada sisi-sisi negatif yang seringkali di luar radar kita. Kita itu sebetulnya bukan menjadi pengguna, tapi menjadi produk. Nah, seringkali seperti itu. Karena data kita menjadi produk, digunakan oleh Facebook mendapatkan uang, digunakan oleh Google untuk mendapatkan uang, dan lain-lain. Anda bayangkan, kita bayangkan kalau pengguna Facebook itu menjadi nol. Facebook itu bangkrut. Kira-kira kan seperti itu. Nah, produknya itu kita sendiri sebetulnya. Nah, ketika kesadaran-kesadaran itu muncul, terutama dari sisi positif, itu menjadi masif itu di negara berkembang, saya yakin banyak kemajuan yang bisa kita lakukan. Saya kasih ilustrasi tahun 2000-an, saya sekitar 4 tahun meneliti tentang warnet di Indonesia. Saya keliling sampai ke Mataram, ke Pulau Gili, dan lain-lain. Dan saya waktu itu menemukan bahwa pemilik warnet itu adalah agen-agen diseminasi informasi murah untuk publik. Karena berlangganan internet masih mahal, ke warnet happy hours itu 1 jam cuma 4.000,
tapi di Pulau Gili masih 60.000 saat itu, di Mataram masih 24.000, itu tetap lebih murah dibandingkan langganan. Dan mereka bisa mendapatkan akses untuk banyak hal yang bermanfaat. Ini kan contoh kan, akses informasi itu menjadi mahal. Untuk apa? Untuk satu misalnya, partisipasi ekonomi. Bisa tahu banyak hal, tahu pasar, tahu informasi harga, dan lain-lain. Dua, partisipasi politik. Dulu di Indonesia, pengambilan keputusan itu elitis. Tapi dengan adanya partisipasi publik itu menjadi lebih terbuka. Meskipun kita masih bertanya, apakah betul digunakan sebagai pertimbangan atau tidak. Ini kan pilihan diskusi yang lain lagi. Tapi minimal ruang itu ada, menjadi terbuka. Dan ketika partisipasi ekonomi berjalan, partisipasi politik berjalan, masyarakat sipil kuat, negara kuat, ini syarat kemajuan. Tapi yang kuat negara saja, masyarakat sipil tidak kuat, ini masalah. Atau sebaliknya. Jadi dua ini harus kuat supaya pembangunan progres itu bisa dijaga. Itu kira-kira jawaban saya. Terima kasih Pak Fatul. Berikutnya dari Mas Muhammad Maulidan, Pak. Pertanyaannya ada dua, tapi saya singkat. Yang pertama, apakah sebenarnya anggaran untuk TIK di Indonesia itu punya urgensi yang tinggi? Atau untuk setara dengan negara berkembang, TIK itu mestinya tidak diprioritaskan, tapi tetap berpacu pada pertahanan, nasionalitas, dan pembangunan fisik infrastruktur gitu. Yang kedua, apakah sebenarnya globalisasi itu ada porsinya? Artinya kalau untuk kemajuan teknologi di negara core, di negara maju, itu apakah memang tidak bisa disamakan dengan negara berkembang atau harusnya disamakan, Pak? Oke. Yang pertama, ya ini pilihan yang tidak selalu mudah. Ini kan perlu melihat skala prioritas, konteks, dan lain-lain. Tapi menurut saya terkadang sambil bercanda dengan kawan-kawan mahasiswa gini, kita itu nggak miskin, no. Salah kalau kita itu bilang miskin. Kita itu kaya. Buktinya apa? Buktinya misalnya, Kementerian Dalam Negeri punya program KTP kan, beli alat sendiri. Kemudian Kementerian Hukum dan HAM juga punya, di kantor imigrasi, beli alat yang sama. Terus kemudian Kementerian Aparatur Negara juga punya alat untuk mendata PNS. Program yang sama dijalankan oleh 3 kementerian yang berbeda-beda. Ini kan orang kaya kan? Ini kan masalah kekayaan, karena yang kurang apa? Orkestrasi. Sebetulnya kalau itu bisa diorkestrasi, mungkin hanya beli satu alat bisa untuk semuanya. Wong sama yang direkam, tapi karena ada ego sektoral dan lain-lain jadi masalah. Dan istilah ego sektoral kalau Anda lihat di literatur itu selalu tulisan tentang Indonesia atau oleh orang Indonesia. Kalau ada istilah ego sektoral atau sektoral ego, bahasa Inggrisnya kira-kira gitu. Karena orang luar Indonesia itu menyebutnya silo thinking, bukan ego sektoral. Nah, jadi ego sektoral itu khas Indonesia. Ini persis dengan yang saya pernah dengar post PowerPoint syndrome, bukan post power syndrome. Post power syndrome itu ternyata juga istilah khas Indonesia itu. Itu berasal dari Indonesia. Nah, ini pertanyaan pertama tadi kan terkait dengan urgensi kan. Betul. Menurut saya tetap urgent, cuma ini masalah bagaimana mengelola orkestrasi tadi. Dengan biaya yang lebih murah, kita harusnya bisa. Contoh sederhana. Tahun 2007 itu ada program yang dilaksanakan oleh pemerintah, saat itu dikawal oleh Bappenas, yaitu pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Yang kemudian menjadi anaknya Bappenas, LKPP, Lembaga Pengembangan dan Kajian Pengadaan Barang dan Jasa. Sampai hari ini mereka mengembangkan satu sistem dipakai seluruh Indonesia. Dengan biaya yang terkontrol, dengan tim hanya tunggal, tapi tiap tahun mereka melakukan acara gathering untuk mendapatkan masukan dari lapangan. Sistemnya tetap tunggal, dipakai semuanya sudah lebih dari 700 agensi sekarang. Kantor pemerintah, seluruh Indonesia. Kalau model itu digunakan untuk hampir semua solusi, satu solusi dipakai oleh semua kantor, kita bisa lihat berapa banyak penghematan yang bisa dilakukan. Lagi-lagi ini sebetulnya bukan masalah teknis, tapi ini masalah politik anggaran. Ya, kalau dikerjakan kan nanti cuma sekali. Kalau
dibuat merata kan nanti berkali-kali proyeknya, kira-kira gitulah. Ya, itu masuk dalam ranah kita. Jadi tidak selalu teknis tapi juga ada yang politis. Dan saya tertarik dengan tanda senyum itu, pembangunan fisik pakai titik 2D besar itu dari Mas apa tadi. Mas Maulidan. Ada pesan tersembunyi. Nah, kemudian yang kedua, nah ini pertanyaan rumit sekali nih, benar. Jadi kira-kira gini pertanyaan. Oke. Apakah ya, Ya. apakah ada porsinya masing-masing, Pak, negara berkembang dan negara maju? Ya. Saya termasuk penganut madhab perkembangan gradual. Karena itu ternyata menjadikan orang yang terlibat itu lebih nyaman. Sehingga konteks lokalitas itu menjadi semacam basis berkembang kan. Dan kalau kita bicara dari pendekatan misalkan teori fisika itu kan ada kecepatan nol, ada percepatannya dan lain. Ini kecepatan nol, ini penting untuk kita identifikasi. Sekarang kita berada di mana, kita akan sampai mana, sudut elevasinya berapa, itu kan menjadi penting kan, menjadi trajektori yang nanti akan ditapaki secara kolektif. Tapi kalau kita tidak bisa mengetahui posisi kita sekarang, dan kita tidak tahu tujuan kolektif kita, menggambar garisnya itu susah. Dan ketika menggambar garisnya susah, bisa kemana-mana, dan menurut teori fisika, ini resultante gayanya menjadi saling meniadakan. Nah, ini yang nampaknya bisa menjadi semacam penjawab lah dari beberapa poin yang tidak selalu mudah saya pahami, karena ini nampaknya teori-teori khas prodi hubungan internasional itu. Ya. Saya tahu general system teori, tapi tidak tahu world theory system. Nah, gitu. Kira-kira agak nyerempet-nyerempet dikit ya. Saya kira menjawab Pak Rektor, karena sebenarnya World Theory System bicara tentang bagaimana negara berkembang dan negara maju itu punya situasi given yang berbeda gitu. Ada manipulasi yang dilakukan oleh negara maju terhadap negara berkembang. Terima kasih Pak Rektor. Yang terakhir ini Pak Rektor, ada pertanyaan yang memantik kita dari Mas Lutfi. Apakah dengan perkembangan TIK yang semakin maju dan kuat, dan ini akan berimplikasi terhadap teknologi militer misalnya, apakah mungkin ada pangkalan militer di luar angkasa di masa mendatang, Pak? Kalau mungkin, jawaban saya mungkin ya. Karena eksplorasi luar angkasa sekarang kan bisa luar biasa kan, kalau mungkin ya. Dan kalau teknologi informasi masuk dunia militer sampai sekarang atau sekarang pun sudah masuk kan. Sangat luar biasa, hanya saja karena itu militer seringkali tidak bisa diakses oleh publik. Kan? Betul. Di mana itu? Nah, komando istilahnya apa ya kalau di Jakarta itu untuk TNI itu Mabes ya. Oh iya. Di sana juga saya yakin banyak alat-alat untuk memantau. Dan saya tahu beberapa karena kawan saya juga memasuk di sana misalnya. Ini sangat nyata dan saya melihat apa yang kita lihat di film-film itu kan sebetulnya prediksi masa depan. Film-film Hollywood atau yang suka Netflix itu ada The Design Survivor, misalnya. Itu bagaimana mereka itu bisa punya ruang kendali, punya dashboard untuk pengambilan keputusan yang luar biasa, dan itu tidak berbatas negara saja, tapi sudah meliputi seluruh negara. Apalagi dengan perkembangan teknologi yang katakanlah di satu sisi itu semakin maju, tapi di sisi lain ada apa istilahnya black hat hackers gitu kira-kira. Black hat hacker, jadi hacker jahat kira-kira gitu. Itu bisa mengambil alih kapanpun dan lain-lain. Itu juga menurut saya potensi-potensi risiko yang perlu dimitigasi. Ketika canggih, target peluru kendali misalnya itu bisa ditentukan dengan hanya sebuah handphone, dan itu bisa diambil alih, bisa dibayangkan kan risiko-risiko yang mungkin terjadi. Jadi satu sisi kecanggihan itu memberikan banyak potensi, tapi juga memunculkan kekhawatiran-kekhawatiran baru. Apalagi ketika masa damai panjang ini terhangatkan kembali kan dengan konflik-konflik di beberapa belahan dunia.
Dan konflik-konflik itu kalau saya melihat itu bukan hanya antar satu negara dengan negara yang lain. Ada negara-negara di belakangnya yang ikut. Nah, ini nampaknya juga kawan-kawan HI yang lebih tahu lah bagaimana menjelaskannya itu. Jadi bukan konflik antar rumah tangga, tapi antar RT, kira-kira seperti itulah. Meskipun RT-nya itu seringkali tidak muncul di permukaan. Terima Ya, kasih. Terima kasih Pak Rektor. ya, Kita sudah habis nampaknya ini untuk daftar pertanyaannya Pak Rektor. ya. Dan saat ini 48 menit lewat pukul 17 waktu Indonesia Barat. Nampaknya pertanyaan dari Mas Lutfi tadi sekaligus mengakhiri sesi kita, Pak Fathul Wahid. Saya mewakili teman-teman mahasiswa dan juga segenap Sivitas HI UII ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Pak Rektor yang telah berkenan meluangkan waktu di tengah jadwal sibuk Pak Rektor. Sampai jam 14 sampai jam 16 tadi masih ada kegiatan di mana saya juga tidak ada di dalamnya gitu. Terima kasih Pak Rektor atas perkenannya hadir, dan juga yang lebih penting lagi juga adalah paparan yang telah disampaikan tadi sangat komprehensif dan menjadi pencelik mata bagi kami yang selama ini hanya melihat dari sisi HI, politik, dan seterusnya, tetapi kadang-kadang dari sisi faktual ada perspektif yang lain yang justru tadi melengkapi bagaimana kita memandang permasalahan terkait dengan peran TIK dalam negara berkembang dalam konteks globalisasi. Pak Rektor, apakah nanti diizinkan, saya tadi ditanya oleh beberapa mahasiswa, untuk materinya dapat dibagikan kalau diperkenankan? Ya, dengan senang hati nanti akan saya kirimkan. Siap Pak Rektor. Terima kasih Pak Rektor. Sebelum kita akhiri, Ibu dan Bapak yang saya hormati, meski tadi di awal sudah disampaikan ada 5 penanya terbaik, tetapi karena pertanyaan yang masuk ke kita itu kita lihat ada jumlahnya sebenarnya 7, tapi 1 diantaranya itu ada Bu Masito, maka saya ingin mengucapkan selamat untuk ke-6 mahasiswa kita ya, ada Mas Lutfi, Mbak Kaye, Mas Akmal, Mbak Ari, Mas Zidan, dan juga ini ada Mbak satu lagi, seharusnya ada 6 ya. Ini berarti mohon maaf ini ada kesalahan teknis. Harusnya satu lagi adalah Mbak Kamelia dari Bibengke. Oke. Mbak Kamelia, selamat ya atas untuk buku yang diberikan. Nanti mohon teman-teman semuanya berkenan untuk dapat menghubungi Mbak yang akan membantu untuk memproses atau mengidentifikasi klaim hadiahnya begitu. Akan kita kirim langsung ke alamat teman-teman semuanya. Jadi sekali lagi selamat untuk ke-6 penanya ini, dan tadi bukunya juga sudah sekilas dibahas oleh Pak Rektor ya, dari Ibu Susana Zuboff. Terima kasih Ibu dan Bapak, Pak Rektor. Kita akhiri bersama pertemuan ini dengan tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi terima kasih Pak Rektor. Mohon maaf teman-teman semuanya, kita menjadi 21 menit lebih lambat dari yang seharusnya kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, bahagia selalu untuk kita semua. Ya, terima kasih ya. Mohon maaf kalau ada yang kurang pas. Rektor. Saya mohon pamit. Salam sehat selalu semuanya. Ya. Terima kasih. Mohon izin mengakhiri.